بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Ikhtisar yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Siratal Mustaqim itu adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang ketiga, kebenaran. Yang keempat, Islam. Yang kelima, Al-Qur'an. Memperhatikan Al-Quran itu sangat kemuliaannya buat kita. Semakin banyak perhatikan Al-Quran, semakin manfaatnya buat kita. Contoh, ayat Al-Kursi, satu ayat. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayat Al-Kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga. Ayat Al-Kursi ini satu ayat menjaminkan kita masuk surga. Kalau satu ayat menjaminkan kita masuk surga, gimana suratul Baqarah seluruhnya? Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Karena nanti Ahlul Quran ketika masuk surga Allah suruh baca dan naik. Baca sebagaimana kamu baca di dunia dan naik posisimu dan darajatmu di dalam surga. Baca naik terus, baca naik sambil bersama Nabi Muhammad di darajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Ini semua berkat Al-Quran. Belum lagi syafaat Al-Quran. Belum lagi anak penghafal Al-Quran menhadiahkan 2 mahkota untuk kedua orang tuanya. Belum lagi setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Belum lagi Al-Quran akan menemani kita saat sakratul maut. Belum lagi Al-Quran akan temani kita saat menghadapi mungkar nakir di dalam kubur. Belum lagi saat dibangkitkan oleh Allah akan bersama Al-Quran sama kita. Belum lagi saat dihisab Al-Quran akan menemani kita. Belum lagi saat kita berjalan di atas sirat Al-Quran masih berkenan menemani kita sampai ke pintu surga. Bahkan ketika masuk surga Al-Quran tidak akan tinggalkan kita, masih terus masuk bersama kita di dalam surga sampai naik darjat yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita cuma satu, coba berapa panjang balasan Al-Quran sampai ke surga. Tapi diminta cuma satu, berkenan menjadikan Al-Quran teman kita di dunia. Temanilah Al-Quran, akan Al-Quran berkenan temani kita sepanjang hayat, bahkan sepanjang perjalanan kita menuju surga. Itu kemuliaan Al-Quran.
Bagaimana cara berpakaian yang syar'i baik motif dan warnanya? Ya. Jadi pakaian wanita yang syar'i adalah pakaian yang menutup aurat seluruhnya, kemudian tidak membentuk lekukan-lekukan tubuh, ya, kemudian tidak transparan dan tidak menarik perhatian. Itu saya ulangi, gombrang artinya tidak pertama menutup aurat, yang kedua tidak ketat sehingga membentuk lekukan-lekukan tubuh, ya, ya, sangat ketat sehingga terlihat lekukan-lekukan tubuhnya tidak boleh, kemudian tidak menarik perhatian, ya. Adapun kalau sudah terpenuhi syarat ini maka tidak jadi masalah, sudah syar'i. Contohnya Indonesia, baju di atas ungu misalnya, di bawah hijau. Di Indonesia biasa seperti itu. Itu bukan perkara yang menarik perhatian, tidak jadi masalah, ya. Karena mereka diperlakukan seperti raja, ya, seperti raja, sehingga mereka memakai gelang-gelang emas yang gelang-gelang terbuat dari emas, dan dalam ayat yang lain dari perak, ya. Dan mereka memakai baju berwarna hijau. Kata para ulama, hijau tentunya tidak sama mungkin dengan hijau di sini, tapi hijau di dunia menunjukkan enak dipandang, sejuk dipandang oleh mata. Oleh karenanya banyak dokter mengatakan kalau mata bermasalah sering lihat yang hijau-hijau, ya. Tapi jangan lihat uang warna hijau, ya. Maksudnya lihat pemandangan, lihat sawah ladang warna hijau, maka itu membantu memperbaiki mata yang terganggu. Min sundus, kemudian juga mereka pakai baju berwarna hijau yang terbuat dari sutra yang halus, istabrak sutra yang tebal. Ya, ini semua menunjukkan variasi mereka dalam pakai baju mereka tatkala di surga. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Kemudian juga dikatakan pakaian ahli surga. Disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 23, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Sutra tentu diharamkan bagi laki-laki di dunia, tapi bagi ahli surga berbeda, gitu kan? Ahli surga berbeda. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man yadkhulul jannah yan'am wa la yab'ath wa la yab'as wa la tabla thiyabuh wa la yafna shababuh." Siapa yang masuk surga maka ia mendapatkan kenikmatan yang tidak akan pernah ada penderitaan, pakaiannya tidak akan usang dan masa mudahnya tidak akan pernah habis. والحمد لله رب العالمين